Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-awwal qabla kulli awal, wal akhir ba'da kullil akhir. Wal awalu wal akhiru, wad dhahiru wal batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim taslima biqadri adhamati datika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, serta umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau. Para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa sama Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, dan juga senantiasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus muallif hadal kitab, yaitu Syekh Imam Al-Arif Billah Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihim nafa'an mubarakan, wa jami syekhina wa murabirahina wa mursyidina bi barakatimil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah mulai pada pembahasan aqobah. Di dalam kitab Minhaj itu ada yang namanya dengan aqobah ataupun tanjakan-tanjakan. Ada 7 sebetulnya. Jadi 7 tanjakan kalau dibagi menjadi beberapa pertemuan berarti 7 pertemuan. Tapi untuk satu aqobah saja ngebahasnya lumayan banyak ya. Lumayan membutuhkan waktu. Jadi sesampainya aja ya. Al-aqobatul ula, tanjakan yang pertama, wahya aqobatul ilmi, yaitu aqobah ilmu. Nah, ini yang harus kita lewati, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju Allah itu harus melewati dulu tanjakan ilmu gitu. Aqobatul ilmi. Fa'aqulu, maka dikatakan sama Imam Al-Ghazali ini. Sama Imam Al-Ghazali ini dikatakan bahwa kenapa harus melewati aqobatul ilmi? Fa'aqulu, karena wabillahi taufiku. Jadi beliau itu nulis kitab ataupun ngarang kitab yang paling pertama adalah dengan minta taufik kepada Allah. Wabillahi, dan kepada Allah taufiku, segala pertolongan, ya tolabal kholasi, wahai para pencari keikhlasan, wal ibadati, dan juga ibadah. Jadi bagi orang yang ingin hatinya bersih dan ingin menjalani perjalanan ibadah, yang paling pertama adalah wabillahi taufik. Senantiasa minta dulu pertolongan kepada Gusti Allah. Jangan mentang-mentang bisa sholat subuh lantas Allahnya tidak dilibatkan, bahwa kita sholat subuh ini bahwa ini pertolongan Allah. Kita ikut taklim di sini pun ini pertolongan Allah. Sehingga nanti akan lahirlah
disebut aqobatus syukur. Sehingga alhamdulillah nih syukur saya sudah bisa berjamaah gitu, sudah bisa sholat subuh. Ini mesti jadi sebuah taufik dari Allah. Nah ini wal ibadah alaika, dan penting bagi kalian awalan ketika pertama yaitu wafaqallahu bil ilmi. Ketika kita memulai ini segala sesuatu, maka wafaqaka, dan semoga Allah memberikan taufik bil ilmi, dengan ilmu kepadamu. Fa innahu sesungguhnya ilmu al qutbu, sesungguhnya ilmu itu adalah poros, wa alaihil madaru, dan juga segala sesuatu yang beredar ilmu itu. Jadi uqbu wa alaihil madar. Jadi ilmu ini adalah poros, dan di atas ilmu itu beredar segala sesuatu. Artinya kita bisa mengetahui segala sesuatu itu ya dari ilmu. Tidak mungkin kita mengetahui sesuatu tanpa ilmu. Makanya penting yang paling pertama ini adalah mengenai tentang ilmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu, wal ibadata, dan juga ibadah, zauharoni. Jauharoni ini artinya mangroni. RT Roni ya. Jauharoni, bahwa ilmu ini adalah dua permata. Ilmu ibadah adalah dua permata yang paling berharga, mutiara yang luar biasa. Ini ilmu dan ibadah. Annal ilma wal ibadata jauharoni, yaitu dua permata, dua mutiara yang paling berharga. Li ajlihima, dikarenakan ilmu dan ibadah ini, karena maka akan terbukti kullu mataro, setiap perkara yang dilihat, wa tasma'u min tasnifil musannifina. Jadi dari ilmu ini maka akan nampak dengan mata kita ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Watasma'u min tasnifi, dan akan nampak, akan terdengar sesuatu yang belum pernah kita dengar. Apa saja? Contohnya tasnifil musonifina, semua karya-karya dari para pengarang. Gitu. Yang tadinya tidak kenal kitab minhaj, karena ingin ilmu jadi tahu gitu. Oh, kitab minhaj ini menjelaskan ini. Yang tadinya tidak pernah mengerti tidak tahu kitab al-jurumiyah misalnya. Setelah belajar, oh ternyata jurumiyah ini ilmu tentang gramatika Arab. Sebelumnya belum tahu tuh apa itu yang namanya dengan kitab Ukudulujen misalnya. Setelah dibuka kitabnya, dipelajari ilmunya, tahu tentang rumah tangga. Sehingga karangan-karangan ulama, tasnifil musannifin, jadi karangan-karangan dari para ulama terdahulu tuh kita tahu. Dengan apa? Dengan ilmu. Wa ta'limi, dengan belajar. Al mu'allimina, yaitu para pengajar. Dengan belajar begini nih kita akan tahu. Dengan taklim wal muta'alim, wa wa'dil wa'idina, dan juga nasihat-nasihat dari para penasehat, wa nadorin nadirina, dan pemikiran dari para pemikir. Nah ini kita dapat ilmu itu dari mereka. Jadi pertama kita dapat ilmu dari apa yang kita lihat. Kedua kita dapat ilmu dari apa yang kita dengar. Ketiga kita dapat ilmu dari tasnifil musannifina, dari membaca karangan-karangan kitab para ulama. Yang keempat ta'limil muta'alimina, dari belajar mengajar. Nah ini dapat ilmu. Ataupun wawadil wa'idina, ya, dari dari nasihat para pemberi nasihat kita dapat ilmu. Dan juga
wanadorin nadirina, dari pemikiran para pemikir. Itu sumber-sumber ilmu kita tuh dari sana. Nah, kita di sini tuh ada semua nih. Ya, pertama apa yang kita lihat, gitu kan, kitabnya kita lihat. Yang kedua kita dengar. Yang ketiga kita baca nih karangan ulama nih. Ya, kita baca nih. Yang keempatnya kita ngadain ta'lim wal muta'alim gitu. Mungkin kalau wawadil waidina nggak masuk nih, karena saya nggak ngenasihatin bapak-bapak ya, cuman baca doang. Apalagi memberikan pemikiran-pemikiran. Jadi kita di sini tuh ada kumpul tiga. Pertama, apa yang bapak dengar, apa yang bapak lihat, apa yang bapak baca, gitulah. Terus dikaji karangan-karangannya para ulama. Nah, ini kita dapat ilmu dari sana. Kalau nasihat saling menasehati mah terlalu jauh. Saya belum makomnya gitu, harus nasihati bapak-bapak mah. Saya haki kudu dinasihatan keneh kan begitu. Nah ini. Nah itu sumber ilmu kita tuh dari sana. Dari membaca kitabnya para ulama. Bali ajlihi ma, bahkan dengan keduanya ini khuliqatis samawati wal ardo, kita akan mengetahui siapa si pencipta langit dan bumi ini. Itu kita akan mengetahui khuliqa, pencipta langit dan bumi. Apa nama? Oh, kelewat ya. Bali ajlihi ma unjilal kutub wa ursilat. Nah ini nih, kelewat Pak punten. Dengan keduanya ini, dengan ilmu dan ibadah ini, unzilatil kutubu wa ursilatir rusulu. Nah, bahkan karena keduanya nih, maka turunlah para nabi dan turunlah wahyu dari Allah. Kenapa para nabi datang untuk memberikan risalah? Para rasul datang untuk memberikan risalah, yaitu tujuannya agar manusia memiliki ilmu, kedua manusia mau ibadah. Tujuannya, sehingga ilmu dan ibadah ini menjadi asbab, salah satu menjadi asbab bahwa turunnya bali ajlihi ma unzilatil kutub wa ursilatir rusul, yaitu dengan diturunkannya para rasul ini menjadikan sebuah ajli ataupun asbab. Li ajlihima, dan keduanya pun karena ilmu dan ibadah ini khuliqatis samawati wal ardu, kita bisa tahu pencipta langit ini siapa, wal ardu, dan juga pencipta bumi ini sih, wa ma fihinna min khalqi, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu bisa babil kita bisa tahu gedean bulan atau bintang. Kalau orang berilmu ngejawab bulan atau dan bintang ini gedean mana, pasti ngejawabnya gedean bintang, karena dia memandang sesuatu itu dengan ilmu. Tapi kalau orang yang jahil yang tidak tahu apa-apa, ketika ditanya gedean bintang apa bulan, maka akan menjawab gedean bulan, karena memandangnya dengan mata. Makanya orang yang memandang dengan ilmu tidak bisa disamakan memandang dengan mata. Tong, kabo, bodo, tenjo, ya benar ya. Itu mata ini bisa dibohongin, tapi kalau ilmu tidak akan bisa dibohongin. Begitu penting. Jadi pertama harus melewati dulu aqabatul ilm. Wa ta'amal, maka renungkanlah dan renungkanlah. Ini kita tuh disuruh berenung. Kalau dalam kitab ini tuh Pak, kita tuh bukan disuruh berpikir, tapi disuruh berenung. Karena berpikir dan merenung ini beda. Kalau berpikir hanya berpikir saja. Kalau merenung, dari hasil pemikiran ini langsung direnungkan lalu diamalkan. Makanya dalam kitab Minhaj ini banyak kalimatnya nador atau ta'amal ataupun ta'amal. Wa nadoro wa ta'amal, banyak itu kalimat-kalimat ini keluarnya sering.
Wa ta'amal, renungkanlah ayataini fi kitabillah, dua ayat dalam kitab Allah ini, azza wa jalla, Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung. Ihdahuma, yang pertama qauluhu jalla, yaitu qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, zalla dzikruhullahul ladzi. Nah, ini. Jadi yang pertama harus kita renungkan ini adalah tentang keagungan Allah. Dzikruhullah, dzikir kepada Allah. Apa ayatnya? Alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Ini harus merenungi ayat yang pertama ini. Alladzi, Allah, dat khalaqas sab'a samawatin, yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi, dan 7 lapis bumi, mislahunna, dan seperti itu pula. Jadi bumi ini 7 lapis, langit itu 7 lapis. Gitu. Tapi kalimatnya ini ada yang unik di sini nih. Ada yang unik. Kalau samawat, kalau samawat ini Pak, kalimatnya ini sab'a samawat ini beda dengan kalimat ardi. Kalau sama, silakan Bapak cek di Al-Quran. Kalimat langit di Al-Quran dan kalimat bumi di Al-Quran samawatin, pasti menunjukkan kepada kalimat jamak. Tapi kalau ardi menunjukkan kepada kalimat ma'rifat. Kenapa? Kalau istilah dalam ilmu nahwu itu dikatakan begini. Kenapa kok samawat dan ardi ini beda kalimat? Ini makanya harus paham nih. Kadang-kadang orang nggak paham itu sehingga salah menafsirkan ataupun salah memaknai. Makanya orang yang ahli nahwu, ahli sorof, nah ini akan paham. Samawat dan ardi ini walaupun 7 lapis tapi berbeda. Kalau langit 7 lapis itu terpisah. Langit pertama terpisah lagi dengan ruang kosong, langit kedua terpisah lagi dengan ruang. Kalau ardi bumi tidak terpisah, makanya kalimatnya pakai kalimat ma'rifat. Ciri ma'rifatnya dengan alif lam mim. Jadi kalau langit itu, langit pertama ada ruang kosong, langit kedua ada ruang kosong. Kalau bumi tidak ada ruang kosong. Langit pertama, bumi pertama, lapis kedua kan seperti lapis legit, nah gitu kalau bumi. Ya. Nah ini renungkanlah Allah yang menciptakan langit, 7 lapis langit, dan juga menciptakan bumi, ya mislahuna, dan juga sama nih lapisannya 7. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Perintah Allah ini berlaku padanya. Nah, jadi perintah Allah ini berlaku padanya. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah, ilmunya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah ini jadi kita itu mentadaburi ayat ini saja. Quran surat At-Tolaq ayat 12 saja. Ini kita bisa nyampe kepada Allah. Karena salah satunya dengan melihat langit, melihat bumi. Bahwa langit dan bumi ini keduanya ini, langit dan bumi ini keduanya ini berlaku perintah Allah. Jadi tetap diperintahkan sama Allah. Perintah tentang apa? Perintah tentang bahwa langit dan bumi ini menjadi ciptaan Allah, dan menjadikan salah satu asbab kita tuh diperintahkan untuk berpikir tentang langit dan bumi.
Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman, dan sesungguhnya Allah itu ilmu-ilmunya Allah ini meliputi seluruh perkara. Ini ayat yang pertama. Wa kafa bihadhil ayat, dan cukuplah ayat ini dalilan, jadi dalil ala syarafil ilmi, yaitu atas kemuliaan ilmu, la siyama ilmu tauhid, dan dari sinilah maka terbitlah ilmu tauhid. Dari ayat ini salah satunya. Jadi dari ayat ini maka la siyama ilmu tauhid, jadi terlebih pun ilmu tauhid. Ini salah satunya. Wal ayatu saniyah, dan ayat yang kedua qauluhu jalla, firman Allah jalla jalaluhu, min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil agar kita senantiasa beribadah. Kalau yang pertama dalil agar kita memiliki ilmu. Yaitu ya dalil yang keduanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, menyembahku, kata Allah. Ini Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa kafa bihadhil ayat dalilan ala sarfil ibadah, maka cukuplah dengan ayat ini bagi kita ini menjadi dalil, cukup bagi kita menjadi dalil ala sarfil ibadah, yaitu atas perintah memberdayakan ibadah. Walujumil iqbali alaiha, dan memfokuskan, walujumil iqbali alaiha, dan memfokuskan kita untuk beribadah. Fa'adim, maka tapaklah, ta'dim, artinya fa'adim, mulia, bi amroini huma, dengan dua perkara ini, al maksudu min khalqi darain, yaitu merupakan tujuan dari penciptaan dua negeri ini, yaitu dunia dan akhirat. Tujuannya Allah menciptakan dunia, tujuannya Allah menciptakan akhirat untuk menyampaikan ilmu dan juga menjadikan hambanya Allah ini beribadah kepada tujuannya itu. Tujuannya paha kolil abdi, maka pasti lil abdi, bagi seorang hamba yang ingin menuju Allah, ala yastagila illa bihima, tidak boleh tidak dia harus sibuk dengan ilmu dan ibadah, walayat aba illa lahuma, dan tidak boleh walayat aba, dan tidak boleh merasa capek illa lahuma, kecuali mencari ilmu dan ibadah, wala yang duro, dan tidak ada lagi waktu untuk berpikir, untuk merenung, illa bihima, kecuali ngaji dan ibadah. Ini kalimatnya indah ini. Pahaqalil abdi alla yastagila illa bihima walayat aba illa lahuma wala yang doro illa bihima. Kalimatnya indah ini, Pak. Capek karena ibadah. Jangan pernah berpikir, merenung, kecuali dengan dua perkara, ilmu dan ibadah, ngaji dan ibadah. Itu kalimat Imam Ghazali begitu. Jadi kalau kita sibuk, berarti sibuknya harus sibuk ngaji. Gitu. Alhamdulillah saya mah ngaji, Ustaz. Kapan? 2 bulan sekali ngaji. Ya. Nah, ini harus sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ibadah. Tidak ada yang aku pikirkan kecuali ngaji dan ibadah, begitu. Tidak ada lagi yang yang aku merasa lelah kecuali dengan ibadah dan ngaji. Wa'lam, dan ketahuilah kopi datang. Dan ketahuilah kopi datang. Wa'lam, dan ketahuilah annama siwahuma, sesungguhnya urusan illahuma selain ilmu dan ibadah, min umuri batilun, semuanya batal, Pak. Tuh,
Nggak kenceng gimana ya namanya Imam Ghazali. Selain ngaji, selain ibadah semuanya batal. Gitu. La khaira fihi, dan tidak ada kebaikan. Walaghun, dan semuanya hanya permainan. La hasilalahu, dan tidak akan hasil menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selain ngaji, selain ibadah, semuanya permainan. Semuanya tidak ada kebaikan. Semuanya tidak akan menghasilkan. Dan semuanya batil. Faida alim tu dalik fa'lam annal ilma asrafu jauharaini wa abdaluhuma. Kenapa? Karena jika engkau mengetahui, nih, faida alim tadalik fa'lam annal ilma, sesungguhnya ilmu asraf, mulia, al jauharaini, ya, dan permata yang paling mulia di antara keduanya. Ibadah dan ilmu ini paling mulia ilmu, wa abdaluhuma, dan paling abdol itu ilmu ketimbang ibadah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alim, karena sesungguhnya alim, orang yang memiliki ilmu, alal abid, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadli ala adna rajulin min ummati. Jadi antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah ini, ya, antara ini lebih utama tentang orang yang berilmu, ya. Jadi antara orang ahli ibadah dan ahli ilmu, maka ilmu abdol, lebih utama. Dan orang ahli ibadah ini ala adna rajuli min ummati, seperti di antara umatku yang paling rendah. Ada orang beribadah tapi tidak berilmu. Ada orang beribadah tapi tidak berilmu, ini seperti umatku yang paling rendah derajatnya. Ibadah tapi terbuka ilmu, maka diantaranya ini kalau dibandingkan ini, itu seperti orang yang paling rendah dalam umat dari antara umat Nabi ini. Artinya yang dapat memuliakan ibadah kita itu ya ilmu kita. Waqala, ini dalam redaksi yang lain ini, nadratun ilal alim. Nah, ini hebat ini, Pak. Nadratun, melihat, memandang wajah alim, memandang wajahnya orang berilmu, orang yang zuhud ilmu dan dia amalkan ilmunya, maka ahabbu ilayya min ibadati sanatin, lebih aku cintai ketimbang orang ibadah 1 tahun. Ini hadis Nabi ini. Kalau lihat Bapak di sana tuh di bawahnya ada nomor-nomornya, itu redaksinya ini dari kitab apa ada di sana. Hadis riwayatnya siapa. Jadi Imam Al-Ghazali itu bikin kitab itu semuanya dasar-dasarnya ada dari Quran, dari hadis. Makanya salah orang yang mengatakan Al-Ghazali tidak pakai sunnah. Pakai sunnah semuanya, pakai Quran semua. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau kalamkan itu berdasarkan Quran dan sunnah. Makanya sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit hadis, beliau itu begitu. Kalau kita mah Qurannya sedikit, hadisnya sedikit, kan gitu. Kalau Imam Ghazali ulama ngomongnya sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit hadis gitu. Lah kalau kita sedikit Qurannya, sedikit hadisnya, kan gitu. Bedanya dikit. Gitu. Ya. Nah, ini bedanya dikit. Jadi melihat orang alim ini lebih aku cintai, kata Nabi nih, ketimbang orang ibadah 1 tahun tapi tidak alim. Ini keutamaan ilmu itu memang luar biasa. Nadratun ilal alimi ahabu ilayya, kata Nabi, minal ibadati sanatin siyamihima wa qiyamihima. Sedangkan aku cintai ini memandang orang alim ketimbang orang yang ibadah siangnya puasa, malamnya sholat. Makanya ini penting nih, sering ketemu ulama yang alim itu harus sering. Karena begini, Pak, kita bagaimana nih cara membedakannya? Ulama yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu gampang. Caranya kalau kita memandang wajahnya itu sejuk ke hati. Itu salah satunya.
Kalau memandang saya kan serem nih Pak nih. Jadi itu sih bebas. Karena tidak ada pahala memandang saya itu nggak ada Pak. Saya bukan alim. Karena saya cuma bacain doang gitu. Kalau tandanya ulama yang alim itu gampang. Kita pandang wajahnya, hati kita tuh tentrem, adem mandang wajahnya tuh. Itu tandanya dia benar-benar alim. Tapi kalau memandang wajahnya ini, kok dengar ceramahnya bikin panas hati. Nah ini jangan diikutin kalau begitu. Jangan. Karena memandang wajahnya bikin marah, emosian, tandanya bu'dan ilallah. Kita akan makin jauh dari Allah. Tapi kalau memandang wajahnya ini kita semakin mahabbah kepada Rasulullah gitu. Semakin cinta ilmu, cinta cinta ibadah, maka itulah salah satunya yang dimaksud hadis ini. Begitu. Jadi tidak semua ulama kita pandang dapat pahala ini, dapat predikat dicintai Nabi gitu. Jadi ulama-ulama yang memang alim, arif, zuhud. Sekarang banyak label ulama, banyak. Gitu. Gak pernah pesantren, gak pernah mondok, masuk di kepengurusan MUI jadi ulama, kan begitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Gampang Pak, S1 tidak pernah mondok, nggak pernah pesantren, nggak pernah belajar agama, masuk aja di pengurusan MUI jadi ulama karena Majelis Ulama Indonesia. Gampang sebenarnya di Indonesia mah jadi ulama teh, tinggal masuk kelompok MUI jadi ulama. Ya, nah ini. Jadi ulama yang dimaksud hadis ini itu adalah ulama yang ketika kita memandang wajahnya, kita tuh semakin takut sama Allah. Kita tuh semakin senang nih ngaji tuh. Kita tuh semakin seru untuk beribadah. Begitu. Kalau memandang saya mah kan enak-enak gimana gitu ya. Nah ini Pak, hidung, gendut, pendek, hirup deh kan gitu. Nah ini ya, ini hadisnya tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ibadah. Wa qala alla adulukum ala asrafi ahlil jannah. Alla adulukum, maukah kata Nabi ini, aku tunjukkan kepada kalian tentang penghuni surga, ala asrafi ahlil jannah. Aku tunjukkan penghuni surga yang paling mulia. Ini Rasulullah nawari nih kepada sahabat. Ini qalu, maka berkatalah para sahabat, bala ya Rasulullah, aku pengen banget ya Rasulullah. Engkau tunjukkan siapa sih ahli surga yang mulia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala hum ulama'u ummati, yaitu orang yang nanti menjadi penghuni surga nih yang mulia adalah ulama'u ummati, ulama di antara umat-umatku. Makanya kita mudah dah pokoknya ngaji teu bisa, ibadah saayana geus gandolan ke ulama we. Nyantolin nyantol karo ulama gitu. Ibadah kita mah yang wajib aja kadang-kadang telat kan begitu ya Pak. Apalagi yang sunat. Ilmu enggak seberapa gitu. Tahfidz kagak, pengalaman kagak punya, udah yang penting sekarang mah cinta kepada ulama aja. Udah mandangin ulama ge dicintai Nabi Pak, dijamin itu Pak. Tak gampang masuk surga mah. Tempo we wajah ulama, nanti Nabi cinta ke kita gitu. Agama mah jangan dibikin ribet. Ya, mudah. Di Islam nggak ada istilah ribet, nggak ada. Semuanya mudah. Yang penting tahu jalan. Kalau kagak tahu jalan mah, kadang-kadang agama dijadikan ribet kan begitu ya. Nah ini, kalau tahu jalan mah, pokoknya lurus aja udah enteng. Karena udah tahu jalan. Bapak mau ke Bogor, tahu jalan, mudah nggak? Mudah. Bapak mau ke Cianjur, kagak tahu jalan, riweuh. Pakai Google Map ditipu wae, belok kiri, geus belok ke kanan, eta mah ka janda, jangan kan gitu. Kan ribet, Pak. Ini itu ulama nanti yang punya predikat ahli surga yang asrof. Pabanalaka anal ilma asrofu jauharon
minal ibadati walakinna la buda minal ibadah mal ilmi wa illa kana ilmuhu habbaan mangsuron. Pabanalak, maka jelas nih bagi kita nih, annal ilma, sesungguhnya ilmu, asrofun, lebih mulia. Asrofun lebih mulia, kalimatnya dari sorofa, pala sorofa. Kalau asrofun sulasi majid, warna awal. Af'ala yub'ilu asrofa yusrif akroma yukrim ikroman isrofan. Ini kalimatnya asrofu jauharon. Ini menjadikan mulia permata minal ibadah ketimbang ibadah. Walakin la buddha, tetapi tidak seperti itu juga minal ibadah timal ilmi, karena ibadah pun harus diiringi dengan wa illa kana, bila mana tidak terbukti ilmunya. Nah, ibadahnya tidak diiringi dengan ilmu, haba'am mangsuron, maka ibadahnya ini seperti debu yang berserakan. Ibadah kita bigori ilmin, tanpa ilmu, maka haba'am mangsuron, seperti perwujudan debu yang berserakan. Fa'innal ilma bimanjilatis sajaroh, maka karena sesungguhnya ilmu ini bimanjilatis sajaroh, itu menempati kedudukan seperti pohon, ya. Wal ibadah bimanjilatis samroh, sedangkan ibadah kedudukannya seperti buah, min samarotiha. Nah, ini seperti buahnya pohon-pohon tersebut. Jadi ilmu itu seperti pohon dan ibadah seperti buah. Tidak akan ada buah tanpa adanya pohon. Makanya ilmu itu merupakan asas sajaroh, sedangkan ibadah merupakan samroh. Lanjut ini makanan udah nunggu ini. Betenges ukur bukan Pak. Ini dikit lagi ya. Pasyarrafu li sajaroti, maka kemuliaan itu dimiliki oleh pohon. Idhiya, karena sesungguhnya pohon aslu, merupakan asal. Lakini intifa'u, dan melalui pohon ini ada manfaat. Bima yasulu bisamrotiha, dan dengan pohon ini menghasilkan buah. Faidan, maka jika demikian, labu dalil abdi, penting bagi seorang hamba yang ingin menuju Allah, berjalan menuju Allah, anna yakuna lahu min kilal amroin, ya, penting bagi kita mesti terwujudnya dua perkara ini. Supaya apa? Hodun wa nasibun, supaya sesuatu ini, bagian ini bisa diperoleh, ya, bisa diperoleh. Walihada qala Hasan Basri, dan begitu juga berkata Hasan Basri rahimahullah, utlubu hadal ilma tolaban la yadiru bil ibadah, maka tuntutlah ilmu ini, ya, ilmu yang tidak membahayakan ibadah. La yaduru bil ibadah, ilmu yang tidak memadaratkan ibadah. Watlubu hadil ibadah, dan tuntutlah ibadah toliban, ya. Ibadah ini dituntut dengan tuntutan la yaduru, yang tidak minhuma, tidak membuat madarat, jami'an keduanya. Fal ilmu aula bitadimi la mahalata ili annahu aslu wa dalilu, karena sesungguhnya ilmu, ya, adalah asal muasal dan juga dalil, petunjuk yang bisa menghantarkan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Hasan Basri, beliau mengatakan ini utlubu hadal ilma tolaban la yaduru bil ibadah, watlubu hadil ibadah toliban la yaduru bil ilmi. Jadi cari ilmu yang tidak memadaratkan ibadah, cari ibadah yang tidak memadaratkan ilmu. Begitu. Karena banyak tuh, Kerawang banyak orang tuh dikir aja, tawasulan aja, bukan berarti salah, sholawatan aja, ngajinya kagak ada. Loh, dikir ngajinya nggak ada, bahaya. Ngaji mulu, riadoh tara,
bahaya juga. Ngaji ibadahnya kurang, bahaya. Ibadah terus, ngajinya kurang, bahaya. Jadi keduanya jangan membahayakan. Ngaji terus, ibadah jalan. Gitu. Jadi karena dalam hadis Nabi itu dikatakan semua perkara ini bangkai, semua perkara ini terlaknat kecuali pertama ngaji, kedua dikir. Artinya dikir ini kan ibadah nih, mengingat Allah dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan haji dan lain sebagainya. Yang kedua ya ini ngaji dengan ibadah ini tidak boleh dipisah. Makanya yang bahaya ini adalah orang yang ngaji terus ibadahnya tara, ada orang yang ibadah terus ngaji tara. Makanya keduanya harus seimbang. Ya ini ya, paham ya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu saja mungkin. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari jemaah sekalian. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.